Oke. Selamat datang di kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang analisis heatsink untuk lampu LED menggunakan simulasi CFD. Kami sekelompok ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah Badri Kurniawan dengan NIM 21338026, lalu ada Farid Khairul 21338037, dan saya sendiri yaitu Marco Karalavan Bartan dos Santos dengan NIM 21338042. Langsung saja kita lanjut ke materi analisisnya. Kandungan atau materi inti dari presentasi kami ini adalah kami akan mengenalkan sekilas tentang heatsink, lalu menjelaskan peran heatsink pada lampu LED, menjelaskan pemilihan desain pada heatsink, lalu menjelaskan pemilihan material yang tepat pada heatsink, menjelaskan pemilihan proses pembuatan dan biaya bahan baku untuk pada pembuatan heatsink. Kira-kira itulah poin-poin besar yang akan kami presentasikan pada PPT ini. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu heatsink. Heatsink tentunya adalah alat untuk menyerap atau membuang panas secara efektif ke dalam lingkungan sekitar udara menggunakan permukaan yang diperluas secara seperti sirip. Heatsink digunakan dalam berbagai aplikasi, di mana pembuangan panas yang efisien diperlukan. Contoh utama yang termasuk dalam pendinginan pada mesin dan pendingin pada alat-alat elektronik. Tentu, setelah kita mengenal heatsink, tentu kita akan mencari apa kegunaan heatsink. Heatsink sangat berguna pada lampu LED. Lampu LED tentu berguna bagi keperluan rumah tangga, industri, otomotif. Lampu LED juga menghasilkan panas yang berasal dari chip lampu LED. Timbulnya panas yang akan mengakibatkan performa dari lampu LED tersebut menurun. Bahkan pada tingkat yang lebih serius, dapat mengakibatkan lampu LED tersebut mengalami kerusakan. Tentu untuk menjaga suhu atau untuk menjaga performa lampu LED agar tetap bekerja secara optimal, kami pun menyarankan atau mengatasinya dengan mengadopsi heatsink yang akan menyalurkan serta melepaskan panas ke udara atau lingkungan. Tentu melalui pemilihan-pemilihan material, melalui pemilihan-pemilihan desain dan pemilihan-pemilihan material-material gabungan yang akan kami jelaskan nanti. Tentu cara ini sangat efektif agar suhu pada lampu LED dapat terjaga sehingga tidak mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga adalah pemilihan desain pada heatsink yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Farid Khairul. Silakan Farid. Terima kasih kepada Marco yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang desain heatsink. Yang pertama, desain pertama yang kami buat adalah model persegi. Heatsink sirip persegi dirancang dengan sirip sejajar melalui platform melalui panjang platform dan tingginya 40 mm. Ketebalan sirip adalah 3 mm dan pitch adalah 7,7 mm. Luas permukaan bersih dari heatsink berbentuk sirip persegi totalnya adalah 68,143 mm persegi. Kira-kira seperti ini desain yang telah kami buat. Selanjutnya, untuk model selanjutnya ada model sirip trapesium. Sirip heatsink berbentuk trapesium didesain dengan diameter. Sirip heatsink berbentuk trapesium didesain dengan diameter permukaan atas sebesar 80 mm dan
terdapat 13 baris sirip dengan sudut 1,5 derajat pada tiap area bidangnya. Tinggi keseluruhan heatsink adalah 45 mm, di mana 40 meter adalah panjang sirip dan 5 mm adalah base LED. Untuk jarak kisar antar sirip adalah 6,4 mm dan luas permukaan bersihnya adalah 76,036 mm kuadrat. Untuk desain yang kami pilih, kami memilih untuk menggunakan untuk desain yang kami pilih, kami memilih untuk menggunakan desain trapesium. Pertimbangannya itu berdasarkan nilai luas area permukaan. Dapat dilihat pada tabel ini, untuk persegi dan trapesium memiliki luas permukaan yang beda. Untuk persegi, luas permukaannya adalah 68,14 dan trapesium sekitar 76,3 mm kuadrat. Jadi, alasan tersebut kami memilih trapesium adalah didasari oleh hukum perpindahan panas secara produksi, di mana luas penampang suatu benda berbanding lurus dengan besarnya kalor yang mengalir per detik. Kami telah melakukan simulasi CFD untuk makanya dapat bisa kembali sebentar apa ke slide sebelumnya. Kami mendapat nilai temperatur 85,5 untuk bentuk persegi dan trapesium sekitar 55,4 derajat Celcius. Silakan lanjut, Mas. Kami telah melakukan simulasi CFD menggunakan software SolidWorks. Untuk kotak kecil itu merupakan sebuah thermal pad. Kami menggunakan bahan silikon untuk material dari thermal pad-nya, dan heatsink ini menggunakan bahan aluminium dengan kode 6063. Setelah kami menjalani simulasinya, temperatur maksimum yang didapat adalah sekitar 55,4 derajat Celcius. Silakan lanjut, Marco. Silakan dilanjut. Nah, untuk material yang kedua, kami menggunakan bahan tembaga. Bahannya masih sama, menggunakan thermal pad berbahan silikon. Setelah kami menjalankan simulasinya, suhu maksimum yang didapat adalah sekitar 54,1 derajat Celcius. Silakan lanjut, Marco. Untuk pemilihan bahan, kami memilih untuk menggunakan bahan aluminium pada material heatsink yang kami gunakan. Hal tersebut dikarenakan jenis aluminium dengan kode 6063O memiliki konduktivitas termal yang baik di antara jenis aluminium lainnya. Aluminium 0603O memiliki konduktivitas termal sekitar 900 Joule per kilogram Kelvin, sehingga bagus untuk proses penyerapan dan pelepasan panas dibanding bahan yang lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Marco. Oke. Selanjutnya adalah pemilihan proses pembuatan dan biaya material untuk heatsink, dan materi ini akan dijelaskan langsung oleh kawan saya, Badri.
Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk selanjutnya yang kelima ya, pemilihan proses eh, material dan biaya pada heatsink ini. Itu pertama proses yang dimana proses yang kita gunakan pada skiving, yaitu proses skiving ya pada heatsink ini, dimana proses pembuatan heatsink yang dapat kami pilih adalah skiving. Dalam proses skiving ini, sirip dikerjakan menggunakan perkakas khusus, di mana irisan yang tepat dari balok logam yang diekstrusi, ditekuk di dasar irisan untuk bentuk ramping sirip melengkung. Kemudian kedalaman pemotongan menentukan ketebalan sirip dan bisa sangat rendah antara 0,25 sampai 0,8 mm, menghasilkan struktur sirip yang sangat tipis, menghasilkan desain heatsink yang ringan. Nah, itu proses dalam heatsink. Kemudian selanjutnya biaya material. Dalam proses pembuatan heatsink tersebut, kita menggunakan biaya ya, yang digunakan dalam heatsink ini, yang mana kami menemukan harga dari material jenis aluminium 6063O dengan ukuran tebal 4 mm dikali 50 meter kali 1 meter seharga 115.000. Nah, jadi pada pembuatan heatsink kami tersebut memperkirakan dan membeli material yang digunakan 1 meter. Nah, biaya yang kami butuhkan 115.000 dalam pembuatan heatsink tersebut. Terima kasih kepada Saudara mungkin Badri. itu materi ya kembalikan warga. Oke. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari awal mula heatsink, dari pemilihan bentuk, desain, dan juga sampai pada harga dan bagaimana cara memproduksi heatsink, kami menarik dua kesimpulan, yaitu temperatur maksimal pada heatsink dengan sirip persegi yaitu 85,5 derajat Celcius, dan temperatur pada heatsink pada trapesium adalah sekisaran 53,30 derajat Celcius. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa temperatur yang paling rendah adalah heatsink trapesium. Maka jenis heatsink trapesium lah yang direkomendasikan untuk aplikasi dengan konveksi alami untuk desain heatsink yang bagus untuk diproduksi di pasarnya. Jadi pada intinya kesimpulan ini adalah bahwa heatsink trapesium itu memiliki konduktivitas panas yang sangat bagus karena dia dapat menyebarkan semua panasnya itu ke semua permukaan dan ke semua udara dan lingkungan. Lalu nomor 2 adalah nilai luas area permukaan pada heatsink ini, pada heatsink trapesium tentu lebih besar dibandingkan dengan heatsink yang lain. Maka dapat disimpulkan juga bahwa luas sangat berpengaruh pada efisiensi panas pada heatsink. Sekian kesimpulan yang saya tarik dari beberapa penjelasan kami dan diskusi kami. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan kurang jelasnya dalam penjelasan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.